Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus di channel Agus Putresa. Kali ini kita akan belajar tentang turunan trigonometri. Oke, nah pada video sebelumnya kita sudah mencermati dengan menggunakan konsep limit, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h, kita dapat menentukan turunan dari fungsi trigonometri, di mana kita dapatkan bahwa jika fx-nya itu sin x, maka turunannya adalah cos x. Lalu jika fx-nya adalah cos x, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah negatif sin x. Nah, berdasarkan turunannya, jika misalkan di sini koefisien x-nya itu bukanlah 1, tetapi a, kita juga bisa menemukan bahwa turunan dari sin ax adalah a kali cos ax. Begitu pula turunan dari cos ax, yaitu turunannya adalah negatif a kali sin ax. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya itu adalah sin 4x plus 1 atau mungkin bentuk perpangkatan, yaitu cos pangkat 6x, atau kombinasi dari bentuk yang dua ini, yaitu 2 kali sin pangkat 3 3x min 5. Nah, apakah bisa kita gunakan dengan cara limit? Tentu bisa kalau pakai cara limit, tapi ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan aturan rantai. Yuk kita belajar aturan rantai untuk menentukan turunan dari fungsi trigonometri. Nah, di sini aturan rantai yang dimaksud adalah seperti ini. Jika y itu adalah f ux, ya, maka y itu bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi komposisi, yaitu f komposisi u, dan dengan variabelnya adalah x. Misalkan fungsi f dan fungsi u itu mempunyai turunan, maka masing-masing nanti turunan f terhadap u bisa kita tuliskan dengan df per du, atau karena f ini sama dengan y, maka kita bisa tuliskan juga dy per du. Kemudian turunan u terhadap x itu kita bisa tuliskan adalah du per dx. Sehingga berdasarkan turunan f terhadap u dan turunan u terhadap x, kita bisa menurunkan f terhadap x, yaitu dengan mengalihkan dua bentuk ini. Sehingga kita peroleh dy per dx atau y aksen, ya, akan sama dengan dy per du kali du per dx, ya. Kalian cermati bentuknya, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi turunan y terhadap u, ya, atau turunan f yang terhadap u kali turunan u terhadap x. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagaimanakah maksudnya ini? Maksudnya seperti ini. Di sini misalkan kakak punya sebuah fungsi y itu sama dengan fx gitu misalnya, di mana bentuknya itu adalah cos 8x. Nah, ya, cos 8x. Nah, jika kita mengarah pada konsep yang sudah kita temukan sebelumnya dengan menggunakan limit fungsi ini, ya. Ini kan koefisien x-nya di sini kan bukan 1, ya. Jadi kalau dia cos ax bentuk fx-nya, maka turunannya adalah min a kali sin ax, gitu kan? Sehingga kalau misalkan kita gunakan terapkan ini, dia nanti f aksen x-nya itu akan menjadi ini a-nya 8. Berarti negatif 8 kali sin 8x. Nah, kan begini ya. Tuh. Nah, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk mencoba menurunkannya menggunakan aturan rantai. Di mana kalau berdasarkan aturan rantainya, di sini
8x ini dia akan menjadi UX-nya, gitu ya. Akan menjadi UX-nya. Sehingga di sini kakak bisa misalkan U-nya adalah 8x. Maka DU per DX, nah ya, DU per DX-nya yang ini, turunan U terhadap X-nya, itu adalah 8. Ya kan? Nah, kemudian karena U-nya 8X, jadi Y-nya, ya, Y-nya, kakak bisa tuliskan dia menjadi cos U. Sehingga DY per DU, ya, turunan Y atau turunan F-nya terhadap U, gitu ya. Kakak bisa tuliskan dia DY per DU. Karena Y-nya adalah cos U, maka turunan dari cos U, ya kan, turunan dari cos itu adalah min sin. Maka di sini kakak tulis min sin U, ya, karena di sini variabelnya berupa U, ya. Kalau di sini kan X variabelnya, jadi kalau di sini kakak pakai U karena variabelnya U. Dan dia diturunkan terhadap variabel U. Nah, kemudian Y aksennya kita terapkan yang ini. Y aksennya maka akan kita peroleh melalui operasi perkalian ini. Ya, dimana Y aksen itu kan dia DY per DX, ya. Jadi yang dimaksud itu adalah turunan ininya. Kita mau cari turunan dari cos 8x ini kan, ya. Y diturunkan terhadap variabel X. Nah, di mana bentuk ini adalah hasil dari operasi perkalian ini, yaitu DY per DU kali DU per DX, ya kan? Nah, DY per DU-nya adalah min sin U. Min sin U kali DU per DX-nya itu adalah 8. Berarti ini 8. Nah, ya. Lalu berikutnya di sini hati-hati, 8 ini adalah konstanta dan U ini adalah sudut dari bentuk sinusnya. Jangan sekali-sekali kalian mengalihkan lalu kalian menuliskan, sahabat tuliskan dia min sin 8U. Nah, ya. Nah, ini teror, keliru, hati-hati. Terus gimana dong, Kak? Nah, yang bisa kita lakukan adalah 8 ini kakak pindahkan ke depan. Min ini adalah ada negatif 1. Jadi min 1 kali 8. Begitu. Jadi Y aksennya itu adalah negatif 8 kali sin U. Nah, gitu ya. Nah, U-nya di sini adalah 8X. Maka kakak bisa tuliskan min 8 kali sin 8X. Tuh, sudah. Nih, ya. Sehingga kalau kita cermati di sini bentuknya, nah, sama ya. Tuh, sama. Ya, sama. Dan ini menunjukkan bahwa selain menggunakan konsep limit, kita bisa juga menentukan turunan dari fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Bisa dipahami ya, sahabat ya? Oke. Nah, berikutnya kakak akan mengajak kalian untuk menentukan turunan dari sin 4x plus 1. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita cari sama-sama. Oke, nah di sini kita akan mencoba mencari turunan dari Y sama dengan sin 4x plus 1. Nah, mirip seperti bentuk yang tadi, ya. Maka di sini 4x plus 1 ini kita misalkan dengan U. U-nya adalah 4x plus 1. Sehingga kita bisa tuliskan DU per DX-nya itu adalah turunan dari 4x plus 1, yaitu 4.
Nah, karena U-nya adalah 4X plus 1, jadi Y kita bisa tuliskan menjadi sin U. Dengan demikian, sahabat bisa tuliskan DY per DU adalah turunan dari sin U, di mana turunan dari sin adalah cos X. Maka ini karena variabelnya U, kakak tulis cos U. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, maka kakak bisa tuliskan Y aksennya adalah hasil dari perkalian DY per DU kali DU per DX. Ya, dimana nanti ini kalau kita cermati ini DU, kita coret-coret gitu ya. Dapatlah dia DY per DX. DY per DX. Gitu ya. Nah, kakak tuliskan di sini DY per DU-nya adalah cos U kali DU per DX-nya adalah 4. Nah, jadi di sini sama seperti tadi 4 kakak kalikan ke depan. Maka kakak bisa tuliskan 4 kali cos U. U adalah 4X plus 1. Jadi kakak bisa tuliskan di sini Y aksennya adalah 4 kali cos 4X plus 1. Nah, oke. Ini ya. U sama dengan 4X plus 1. Jadi U-nya kakak ganti dengan 4X plus 1. Jadi turunan dari Y sama dengan sin 4X plus 1 adalah Y aksen, yaitu 4 kali cos 4X plus 1. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Nah, berikutnya kakak akan mengajak kalian untuk mencermati bagaimana menurunkan fungsi trigonometri di mana fungsinya berupa bentuk pangkat. Yuk kita cari sama-sama. Nah, di sini kakak punya fungsi G. Fungsi G itu adalah cos pangkat 6X. Nah, misalkan di sini Gx-nya ini adalah Y ya. Oke. Nah, lalu cos pangkat 6X ini kakak pandang cos X-nya itu sebagai U ya. U sama dengan cos X. Jadi kakak bisa tuliskan DU per DX-nya akan sama dengan turunan dari cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi DU per DX sama dengan min sin X. Nah, karena U adalah cos X, jadi Y yang sama dengan cos pangkat 6X kakak bisa tuliskan menjadi U pangkat 6. Sehingga DY per DU ya, Y yang diturunkan terhadap variabel U, kakak bisa tuliskan ini menjadi 6U pangkat 5. Masih ingat dong cara menurunkan bentuk aljabar? Ya, jadi 6 kalikan ke depan, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. 6 di sini jadi 6 dikurangi 1 jadinya berpangkat 5. Nah, berikutnya di sini Y aksennya ya atau G aksennya, G aksen X-nya, kakak bisa tuliskan menjadi operasi perkalian dari ini. DY per DU kali DU per DX. Maka kakak bisa tuliskan ini ya, seperti ini ya. DY per DU-nya adalah 6 U pangkat 5 kali DU per DX-nya adalah negatif sin X. Nah, oke. Nah, dengan demikian di sini kakak bisa ubah U-nya, karena U-nya itu adalah cos X.
Ya, maka di sini kakak bisa ganti U-nya dengan cos pangkat 5 X. Dan ini min sin X. Min sin X ini kan ada koefisiennya di sini min 1 ya. Di sini adalah ada negatif 1. Negatif 1-nya ini kakak akan operasikan dengan 6. Maka dari sini kakak bisa tuliskan dia menjadi negatif 6. U-nya adalah cos X. Cos berpangkat 5 kali sin X. Nah, sudah selesai. Inilah dia hasil atau turunan dari GX-nya atau G aksen X-nya. Nah, bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Bagus, ya. Nah, berikutnya kakak akan mengajak kalian bagaimana kalau fungsinya berbentuk pangkat dan ada berupa fungsi linier di sini. X ini ada konstantanya. Yuk kita coba sama-sama. Nah, oke, selanjutnya kakak akan mengajak kalian untuk menentukan turunan dari bentuk ini. Ya, Hx sama dengan 2 kali sin pangkat 3 dari 3x min 5. Nah, kalau kita cermati bentuknya di sini, ini ada bentuk sin pangkat 3 dari 3x min 5. Nah, kalau 2 ini kan konstanta ya. Jadi ini nanti kita kalikan terakhir nanti. Jadi kita cari dulu turunan dari ininya, udah dapat turunannya baru nanti kita kalikan 2. Nah, fokus kita ke sini dulu. Sin pangkat 3 dari 3x min 5. Kalau kita cermati, ini dia terdiri dari 3 bentuk ya. Dari 3 bentuk. Kita coba pilah dulu dari bentuk yang paling terluar. Yang pertama itu adalah bentuk pangkat 3. Ya kan? Bentuk pangkat 3. Nah, yaitu sin pangkat 3 dari 3x min 5 nih, bentuk pangkat 3-nya. Terus bentuk yang kedua itu adalah bentuk sin ya, atau bentuk fungsi sin. Bentuk sin. Sinus. Nih. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga itu adalah bentuk ini 3x min 5-nya ini ya, bentuk 3x min 5. 3x min 5. Nah, sekarang dengan menggunakan aturan rantai, kakak akan melakukan pemisalan satu persatu dari bentuk yang paling dalam. Ya, dari bentuk yang paling dalam. Di sini kakak misalkan ya, misalkan U itu adalah 3x min 5. Ya. U-nya adalah 3x min 5, paling dalam. Ya. Kemudian bentuk sinusnya ini kakak misalkan dengan V ya, yaitu sin 3x min 5, itu bentuk yang sin 3x min 5 itu adalah V. Nah, karena 3x min 5 itu adalah U, berarti V-nya kakak bisa tuliskan dia sama dengan sin U. Nah, gitu ya. Nah, lalu terakhir bentuk pangkatnya. Nah, bentuk pangkatnya di sini W, gitu ya, W. Bentuk pangkatnya W. Kakak, ini kan bentuknya sin pangkat 3 dari 3x min 5. Ya. Yaitu bentuk V-nya yang dipangkatkan 3. Jadi, W itu adalah V pangkat 3. Bisa dipahami ya, sahabat, sampai situ ya. Jadi kakak coba dia, ini kan ada 3 lapisan nih. Nah, lapisan paling dalam kakak misalkan dengan 3x min 5. Kemudian ada bentuk yang kedua, bentuk sinnya. Kakak ubah lagi dia misalkan dengan V. Ya. Yaitu sin U. Kemudian W yang terakhir, bentuk paling terluar itu adalah bentuk pangkat 3. Ya. Kakak misalkan dengan W, karena dia sin pangkat 3 berarti dia V pangkat 3. Nah, di sini fungsinya ini Hx-nya itu sama dengan Y. Oke ya, Hx-nya itu sama dengan Y. Nah, sehingga kalau kita mau cari
turunan U-nya terhadap variabel X ini du per dx-nya itu berarti turunan dari 3x-5 terhadap variabel X, ya kan? 3x-5 diturunkan jadilah dia 3, ya kan? Kemudian turunan dari V terhadap U, jadi dV per du adalah turunan dari sin U. Turunan sin adalah cos. Berarti kakak tuliskan di sini cos U. Nah, untuk yang terakhir, W-nya di sini turunan W terhadap V dW per dV adalah turunan dari V pangkat 3. Berarti di sini adalah 3V pangkat 2. Nah, gitu ya. Masih ingat ya, turunan aljabar ya? Oke. Nah, berdasarkan tiga bentuk ini, kakak susun menjadi aturan rantai seperti ini. Di sini Hx-nya adalah Y. Ada duanya di sini. Maka di sini kakak bisa tuliskan Y aksennya itu akan sama dengan 2 kali. Nah, 2 kali turunan dari ini ya. dW per dV kali dV per du kali du per dx. Nah, seperti ini ya. Aturan rantainya dia begini. Nah, Kak, di sini kan aturan rantainya ada 2 bentuk perkalian. Tapi di sini kenapa ada 3? Nah, bentuk ini adalah bentuk perluasan dari bentuk aturan rantai ini. Kalau misalkan dia fungsinya disusun dengan 2 bentuk, maka perkaliannya ada 2. Tapi kalau misalkan dia seperti ini ada 3 bentuk, maka nanti akan ada 3 bentuk perkalian. Kalau misalkan 4, berarti ada 4 di sini ya. Dimana nanti kita akan dapatkan turunannya ya. Ini kan dV. Nah, ini dV. Nah, ini kan kalau di operasi perkalian ini kan bisa dicoret gitu ya. Ini du, coret. Nah, tersisa ini dw, dx. Nah, di mana nanti ini kakak bisa tuliskan y aksennya itu sama dengan 2 kalinya dari dw per dx. Nah, gitu ya. Gitu dia ya, dw per dx. Tuh. Nah, sehingga di sini kakak bisa tuliskan dia ini sama dengan 2 kali. Nah, ini kan dw per dv ya. Bisa dipahami ya sahabat ini ya. Ini kakak hilangkan dulu deh. Ini biar lebih enak kelihatannya. Ini kakak. Nah, seperti ini ya. Oke. dw per dv-nya adalah ini. 3 V kuadrat kali dV per du, ini adalah cos U, kali du per dx adalah 3. Nah, dengan demikian sekarang kakak operasikan konstantanya. Ini konstanta bisa dikalikan juga dengan yang ini, juga dikalikan dengan yang ini ya. Kemudian V-nya kakak kembalikan. V itu adalah sin U dan U-nya adalah 3x-5. Jadi kakak bisa tuliskan di sini bentuknya menjadi 2 kali 3 kali 3 kali V kuadrat. Ini sin U-nya adalah 3x-5 kuadrat kali cos U. U-nya adalah 3x-5. Nah, sudah jadi. Tinggal hasil perkaliannya. 2 kali 3 kali 3 jadi 18. Sin kuadrat 3x-5 kali cos 3x-5. Nah, seperti ini. Ya.
inilah dia hasil dari turunan HX sama dengan 2 kali sin pangkat 3 dari 3X min 5. Nah, bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Bagus ya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Nah, untuk cara cepatnya, kakak akan ajak kalian untuk mencermati hasil turunan yang tadi. Ayo kita cermati sama-sama. Oke, nah mari kita cermati turunan yang pertama tadi kita cari ya. Jadi cara cepatnya itu adalah kita menurunkan bentuknya ya, dari bentuk yang terluar lalu bentuk yang di dalamnya ya. Jadi kakak bisa tuliskan kata kuncinya itu adalah dari luar ke dalam, dari luar ke dalam. Nah, gitu ya. Jadi kita turunkan dari luar ke dalam. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kita lihat dulu bentuk luarnya. Cos 8x, ya kan? Y sama dengan cos 8x. Bentuk luarnya adalah cos. Nah, jadi kakak turunkan dulu cosnya. Cos, turunan cos adalah min sin. Jadi kakak tulis dulu min sin. Nah, untuk di sini kakak tulis ulang yang ini, sesuaikan dengan sudutnya. Kalau sudutnya 8x, kakak tulis 8x, 8x. Terus kakak kalikan. Kakak kalikan dari luar ke dalam. Dalamnya ada 8x. Turunan dari 8x adalah 8. Nah, sudah. Sekarang kakak tinggal kalikan. Ini bawa ke depan. Jadilah dia y aksennya, ini y aksennya adalah min 8 kali sin 8x. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Begitu pula yang ini. Ini ya. Jadi y sama dengan sin 4x plus 1. Nah, ya. Kakak lihat dulu bentuk yang paling luar. Bentuk paling luarnya adalah sin. Jadi y aksennya kakak cari dulu turunan dari sin. Turunan sin adalah cos. Jadi kakak tulis di sini cos. Kakak tulis ulang bentuk sudutnya 4x plus 1. Nah, lalu kakak kalikan dengan turunan yang di dalam ini. Dari luar ke dalam, dalamnya. Turunan dari 4x plus 1 adalah 4. Udah, kakak kalikan sekarang. Jadilah dia 4 kali cos 4x plus 1. Nah, ya kan? Sudah sama ya? Sudah sama ya? Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya sama juga seperti bentuk ini. Kalau misalkan dia bentuk berpangkat, ya, lihat bentuknya dari luar ke dalam. Nah, gitu ya, dari luar ke dalam. Nah, bentuk yang ini y sama dengan cos pangkat 6x. Bentuk terluarnya adalah bentuk pangkat. Ya, bentuk pangkat. Ya, bentuk terluarnya adalah bentuk pangkat. Cos pangkat 6x. Jadi, di sini y aksennya kakak pandang dia seperti bentuk x kuadrat atau x pangkat 6. Ya. Jadi, ini kakak kalikan dulu ke depan. Nah, gitu ya. Lalu, ini pangkatnya kakak kurangin 1. Jadilah dia menjadi 6. Gitu ya. 6, sebentar. Oke, jadilah dia 6. Terus cos pangkat 5 x. Nah, gitu ya. Jadi bentuk terluarnya kan bentuk pangkat 6. Jadi kakak turunkan dulu bentuk perpangkatan 6 ya. 6 kalikan ke depan, terus pangkatnya kurangin 1. Jadilah 6 kali cos pangkat 5 dari x. Langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam apa? Turunan dari dalamnya adalah cos x. Nah, dalamnya adalah cos x. Berarti turunan cosnya adalah min sin x. Nah, ya kan? Nah, terus dalamnya lagi ada x. Dalamnya lagi ada x. Turunan x adalah 1. Nah, ya. Jadi, ini kita tinggal kalikan sekarang. 1 di sini ada min 1, di sini ada 6. Berarti min 6 cos pangkat 5x kali sin x. Nah, sama ya, yang ini ya, sama kan? Tuh ya.
Nah, begitu pula dengan yang ini. Nah, Y sama dengan 2 kali sin pangkat 3 dari 3x min 5. Nah, Y aksennya di sini, Y aksennya. Nah, 2 ini kan dia konstanta ya, atau koefisiennya konstanta ya. Jadi di sini 2-nya kakak tulis dulu. Nah, ya. Terus kakak fokus ke yang ini. Sin pangkat 3 dari 3x min 5-nya. Nah, bentuk terluarnya itu adalah sin pangkat 3. Jadi, kakak turunkan dulu bentuk perpangkatan 3-nya. Jadi ini kakak kalikan ke depan. Terus kakak kurangin 1. Jadilah dia 3 sin kuadrat gitu ya. Nah, sudutnya kan 3x min 5. Tulis aja ulang dulu. 3x min 5. Nah, kalikan. Nah, setelah bentuk pangkat 3 yang terluar, kakak agak masuk sedikit ke dalam, yaitu bentuk sin 3x min 5. Ya kan? Sin 3x min 5. Bentuk sin 3x min 5, sin 3x min 5, dasarnya sin. Turunan sin adalah cos. Berarti cos 3x min 5. Nah, terus masuk ke dalam lagi. Lebih ke dalam lagi ada 3x min 5. Ya, ada 3x min 5. Turunan dari 3x min 5 adalah 3. Nah, kakak kali ini ya 3. Nah, begitu dia. Ya, sahabat ya, bisa dipahami ya. Nah, kakak ulang. Lapisan yang paling luar ini adalah bentuk pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya itu kakak turunkan dulu ya. Kakak kaliin ke depan, terus pangkatnya kurangin 1. Nah, ini sinnya biarkan aja tulis ulang. Sin pangkat 2 3x min 5. Terus masuk ke dalamnya lagi. Setelah bentuk pangkat 3, bentuk dalamnya adalah bentuk sin. Bentuk sin turunannya adalah cos. Nah, bentuk sudutnya tulis ulang 3x min 5. Ya. Nah, masuk ke dalam lagi bentuk 3x min 5. Turunan 3x min 5 adalah 3. Udah. Nah, sekarang tinggal operasikan. Ini ada 3, kita kalikan dengan 3 di sini, kalikan dengan 2 di sini. Nah, ini biarkan, ini biarkan. Udah deh. Dapatnya adalah 18 sin kuadrat 3x min 5 kali cos 3x min 5. Udah selesai. Nah, itu dia cara cepatnya ya. Jadi kata kuncinya ini. Ya, dari luar ke dalam. Gitu ya, dari luar ke dalam. Oke? Nah, itulah tadi bahasan kita mengenai turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.